sedikit tugas dari dosen kami untuk melakukan wawancara lah terbagi kan ada beberapa Pak itu, jadi ke anggota IAI yang ada di Kota Samarinda. Gitu. Jadi banyak itu ya anggotanya. ada lumayan banyak Mas ya kemarin ya? Ratusan. Di situ 20 orang. 20, tapi non dosen aja. Non dosen. Oh gitu. Iya, dosen. Gitu Pak. Terus. Ya, jadi Pak sebelumnya izin bertanya dulu Pak. Sudah berapa lama Pak di IAI Pak? Besok baru bulan akhir 2024. Ya, makasih Pak. Akhir 2024. Muncul di Desember 2024, tanggalnya itu jadi ikut di Oktober, jadi anggota IAI 26 Desember itu sudah pegang SRA. Oh, Nah, terus akhir Februari itu saya sudah bisa memenuhi KUM itu 120. Oh, kumnya tadi Pak ya. Setelah itu Maret saya dijadikan namanya tenaga ahli di PT ini. Oh gitu, untuk yang Jadi kan harus ada SRA kan itu. bener Pak. SRA dan apa memenuhi KUM yang 120 tadi. Nah itu ceritanya itu. Jadi tahun berapa nih? 2024 ya? 2024. 2024. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk di project yang saat ini Bapak pegang posisinya sebagai apa Pak ya? Kalau sekarang ini saya tim leader untuk supervisi. Tim leader supervisi Pak ya. Ya, jadi ini kan 3 tahap ya. Ini tahap terakhir. Oh, terakhir. Yang paling krusial. Kalau tahap 2, tahap 1 itu bukan saya. Oh gitu. Boleh tahu lagi Pak, semenjak gabung dari IAI itu karya desainnya Bapak Baru 1. berarti pas ini Pak ya? Kan setelah IAI kan baru 2024. 2024 tadi Oktober ya? kan. Oktober. Kalau itu setelah itu belum. Jadi saya sebelum jadi IAI itu karya saya udah banyak. Nah, kalau boleh tahu Pak. Tidak resmi. Siap-siap ya Pak. Itu ini ya. Ini yang paling gede nih. Siap. Baru Dinas Perhubungan, bukan Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan. Insya Allah tahun depan dibangun. Baru sebelahnya itu UMK Dispendakop itu. Nah itu saya juga tuh. Baru kesana lagi Balikpapan itu, Dum Balikpapan itu saya. Dum Balikpapan yang biasa saat ini dipakai. dipakai. Dum Balikpapan itu saya. Terus Dispendakukar itu saya juga. Dispendakukar. Saya di sini tuh mulai Mas. 2007 tadinya itu ikut konsultan dari Jakarta. Jadi tim leader untuk MK di BI itu mulai 2007 sampai 2012. Tapi posisinya waktu itu kan regulasinya nggak kayak sekarang. Nggak seketat sekarang Pak ya. Sekarang harus punya yang muda-muda ya ikuti aja aturan. Kan ada undang-undang arsitek kan ada itu. Iya benar. Ya. Dan itu untuk melangkah ke jenjang. Masalahnya itu kalau kita lulus kan gampang ya. Benar. Setelah lulus itu mau kemana? Ya. Itu yang harus dijalani bertahap. Nah, dari sebanyak yang sudah Bapak desain ini Pak, gimana sih Pak prosesnya Bapak? Ya? Iya, kalau boleh tahu itu secara bagaimana sih Pak proses pengembangan ide dari sampai kayak jadi sebuah desain. Kalau dari versi Bapak sendiri nih, bagaimana itu Pak? Sebetulnya ini kita nggak punya versi. Ya, Setiap kita nerima tugas, khususnya dari pemerintah itu kan ada
di kuliahan mungkin sebutnya tor. Tor ya. Nah, itu dijadikan konsep. Wah, Siap. tapi biasanya konsepnya itu kan normatif global segala macam kan. Kayak ini dulu konsepnya itu green building, mall, perasaan senang, semuanya oke. Nah, khusus untuk yang sini tuh gini, itu ada yang pertama itu prarencana. Rencana. Nah, itu kontrak sendiri tuh. Prarencana kontrak sendiri. Waktu prarencana itu kan konsultannya sudah ditentukan nih. Siap. Nah, ya kan? Ya. Yang menang kan? Oke. Nah, dari yang menang itu dimintalah sama rumah sakit itu mengajukan beberapa desain. Antara lain desain saya. Nah, desain saya itu ternyata yang dipilih oleh hubungan dokter sini. Oh gitu. Nah, selanjutnya setelah itu muncul desain, tapi desainnya itu desain ini ya apa? Kayak sculpture-nya lah, apa namanya itu, tampak siluetnya kayak gitu. Walaupun itu belum terkunci, tapi secara konsep itu sudah cukup. Akhirnya muncullah setahun berikutnya itu 2020 ya. 2021 muncullah lelang DED. Nah, karena itu desain yang dipilih kan desain saya. Benar. Siapapun pemenangnya Mengikuti. harus ke saya. Iya. Ya kan? Bapak. Saya nggak punya STRA, saya nggak punya, harus saya karena saya yang dipilih. Benar. Nah itu Nah. misalnya gitu. Nah kalau soal teknis itu biasanya gini, kita ulangi lagi desain itu kita sampaikan, baru dikomentari kita catat. Mintanya apa, misalnya begini ya, rumah sakit itu kan sensitif ya. Iya. Itu permennya yang ikut yang mana nih? Oke. Nah, Regulasi-regulasinya Pak ya. Berarti kan ikut terakhir kan? Hmm. Itu 2018 sebelum Covid. Padahal saat itu kan pas Covid. Benar. Nah, di situ Pak, di situ itu kita dituntut visi kita itu sampai di mana Pak? Terus ini kan rumah sakit rujukan Rujukan Pak ya jatuh. untuk Kaltim loh. Rujukan Kaltim. Iya. Ya benar. Sarannya Pak Iya. ya. Jadi kalau misalnya ada orang di hulu sana kena penyakit jantung, rujukan sama ke sini. Sini. Padahal waktunya kan cuma 4 jam. Ya istilahnya lah ya. Kesempatan semuanya. Nah, itu mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Ya. Makanya kita bikin landasan drone pasien di atas. Jadi jangan sampai nanti orang Mahulu itu bikin rumah sakit yang ada ininya pasti lama banget. Ini kan sekarang masalahnya. Kita sediain drone pasien, walaupun drone pasien itu masih fiksi. Jadi ini bukan form follow function, bukan form follow future, tapi form follow fiction. Ini form follow fiction. Kita bayangin mana ada drone pasien, nanti ada. Itu fiksi, ya kan? Terus kita kasih baterai charging SKLU itu. Jadi, loh Pak, sekarang nggak ada mobil listrik yang karyawan kita. Nanti ada. Nah gitu loh. Nanti ada. Ini kita sediakan. Green building. Oh, kita gampang Pak. Listrik PLN bayar sambung. Bayar kan. Kita desain kita ada solar cell. Solar cell Pak ya. Solar cell. Cuman ini memang karena satu dan lain hal ditunda. Oke. Ditunda. Nah, terus dari sisi pengumpulan data itu kan dari presentasi ya. Nanti berikutnya gitu lagi. Itu presentasi mungkin kalau 20 kali lebih itu. Karena gini, dokter ini kan beda-beda. Iya. Kita datangi satu-satu. Betul. Satu-satu kita kumpulin. Nah, sudah akhirnya jadilah bentuk seperti ini. Kalau konsep apa ini konsep itu kan sebetulnya bukan hanya KK ya. Nah, konsep masa depannya itu bagaimana, klimatnya atau iklimnya itu bagaimana.
Terus nanti gedung ini harus bisa membiayai dirinya sendiri, nggak minta ke Pemprov lagi. Itu kita sampaikan. Akhirnya apa? Ya mereka kan kalau ada pasien kan tetap bayar kan. Bayar walaupun BPJS, tapi yang bayar pemerintah. Nah, yang bisa kita lakukan ini mengurangi pengeluaran. Misalnya kita pakai air hujan. Nah, pakai air hujan. Terus listrik Tadi pakai solar cell, ya kan? Terus pengurangan pemakaian cahaya kita bikin void di tengah. Jadi itu tembus. Nah, itu tembus itu. Terus apa namanya? Kita bisa dapat dari jasa charging untuk EV baterai. Jadi dari situ tuh kalau kita bandingkan dengan rumah sakit yang ada, ini unggul gitu loh. Kalau sesuai perencanaan loh ya. Ini unggul. Karena belum ada yang merefleksikan bahwa itu nanti ada drone. Ya. Terus kita kan ngirim obatnya konsepnya nggak pakai pneumatic tube kayak pipa. Nggak pakai itu. Kita pakai drone. Ini kan cuma rawat ya. OK-nya ada di sana, lesnya ada di sana, rekam medik ada di sana. Kalau kita pakai tenaga manusia kan turun dulu ya ke sana. Iya. Nah, kalau ini enggak. Kalau drone ini kalau sudah di memori, jalan ke sana mesinnya tek. Betul. Nah, ya udah. Makanya itu kan ada di atas apa namanya? Entrance utama itu kan bolong-bolong. Buat tempat drone-nya, Pak. Nah, mandek di situ dia. Sekali di situ. Itu sampai lantai 6. Pak ya. Nah, karena ini 78 kan bukan untuk perawatan sebetulnya. Jadi yang merawat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini itu judulnya itu gedung rawat. Yang saya takjubkan tuh Pak, 2018 perencanaan Pak ya, berarti Bapak belum. Udah 2021. 21 ya, pasca Covid. Kan banyak regulasi-regulasi. Masih COVID itu. Oh, masih Covid ya Pak ya. Nah itu tuh regulasi itu jadi masalah karena tahun 2002 akhir itu muncul namanya itu Permenkes nomor 40 tahun 2022. Nah itu udah dicor loh. Nah, itu Pak. Sudah dicor. Dana sudah diketok. Nah itu mungkin dari PU-nya yang pusing. Nah, itu Bapak nyiasat. Nah, apakah banyak berpengaruh ke perubahan desain yang Bapak? Banyak. Jadi gimana tuh Pak nyiasatinya Pak? Ya kita Akhirnya. ketemu rapat dengan, bahkan bukan cuma itu, dari sisi apa, konfigurasi jumlah ruang itu beda, nambah itu yang bikin saat ini tuh masalahnya itu. Ini penambahan yang minta itu kan user memakai. Yang lupa hemodialisa kita tambah. Ini lupa ini udah jadi. Ditambah. Jadi geser ini. Yang jelas ya yang jelas masalah itu biayanya dari mana. Karena satu bed itu kan kontaknya banyak. Kali sekian. Akhirnya genset itu jadi gede. Nah itu genset gede dan harganya harga sekarang. Ya. Nah itu Karena di akhir Pak ya. iya, genset gede, trafo jadi gede, kabel jadi gede. Wah itu masalah lapangan sih, tapi itu semua bisa dijelaskan. Iya Pak, siap. Tapi akhirnya sebagai arsitek tetap punya solusi Pak ya, dalam artian walaupun ini sudah terbangun secara struktur segala macam, masih bisa Pak ya. Ya agak maksa. Agak maksa sampai ya. Makanya kalau di dunia arsitektur itu kita selesai nih tahun ini bangunnya yang sana. Tahun depan kita diminta bikin lagi, beda gitu. Iya. Itu pasti beda. Sempat karena regulasi Pak ya.
Ya karena regulasi, karena harga. Oh iya, harga. Cuman Siap. begini, Jangan. kalau harga itu yang kena kan konsultannya. Benar. Nah, Pelaksana. kalau arsitek itu biasanya berhubungan dengan regulasi itu. Regulasi ya. Siap. Terakhir deh Pak. Terakhir. Dengan Bapak yang seperti ini Pak, pesan untuk yang masih muda-muda ini Pak. Yang akan terjun arsitek ataupun yang baru mau lulus Ya. dari Ini tak kasih gambaran aja ya. siap. Oke. Seangkatanku itu ada 72. Oke. Itu yang jadi arsitek itu kira-kira 5. 5. Nah, pesan saya itu gini, arsitek itu berat karena dia tidak bisa sekarang ini ya tidak bisa menopang kehidupan, tak bisa. Kalau mau jadi karyawan di konsultan, nggak dibedain tuh gajinya. Yang ini gaji samain aja. Nah itu ya. Yang kedua, arsitek itu tidak harus ikut konsultan. Nah, kalau nanti kita lulus, sebetulnya setiap individu itu sudah punya angan-angan kan, jalani gitu. Jadi saya nggak bisa harus begini, nggak bisa, karena kepala saya isinya apa sama beda. Betul. Yang diyakini jadi Itu yang jalankan. Nanti kalau memang Allah itu menunjukkan kamu jadi arsitek, jadi itu aja. Siap. Kalau bisa ya saya ini kan nggak tiap bulan ada ya nggak tiap bulan, dan saya bukan karyawan PT, bukan karyawan konsultan, karena saya nggak mau tiap hari masuk ada kerjaan nggak ada kerjaan pulang jam 4 jamnya nggak bisa. Tapi itu kan saya ya, nanti pokoknya yang angan-angan sampai itu mau jadi apa jalan itu. Siap. Oke. Terus sama isi hubungan dengan Allah itu dipastikan. Sudah nanti beliau yang ngatur. Siap. Mungkin hari ini cukup dulu untuk sesi diskusi kita dengan Pak Irham sebagai anggota IAI Samarinda yang juga saat ini melaksanakan proyek di Rumah Sakit Apsarani Baru nih Pak ya. Rumah Sakit Apsarani Baru sebagai tim leader supervisornya sendiri. Saya selaku Tony Sugiarto dan Mas Ade mengucapkan terima kasih Pak atas waktu dan diluangkan. Semoga banyak yang bisa kita serap dari Bapak dan merendah diri untuk menerima ilmu-ilmu dari Bapak. Seperti itu. Untuk hari ini mungkin kita cukupi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.